Halo pemirsa, jangan lupa subscribe YouTube channel official iNews dan nyalakan loncengnya. Membuat Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo menjadi pilihan anak muda sebagai calon presiden. Sudah bergabung bersama kami Ketua DPP PDI Perjuangan Andreas Hugo Parera, dan kami masih berupaya menghubungi Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta Syarif, dan sudah bergabung juga bersama kami peneliti indikator politik Indonesia Adam Kamil. Selamat sore Pak Adam dan Pak Andreas. Selamat sore. Yang pertama saya ingin ke Pak Adam terlebih dahulu. Pak Adam, 2024 kan masih cukup jauh, masih terbuka kesempatan untuk berbagai perubahan, termasuk juga RUU Pemilu tidak bisa kita kesampingkan. Apa kemudian atau seberapa akurat hasil survei yang dikeluarkan oleh indikator politik Indonesia ini? Tentu saja untuk saat ini situasinya akan tergantung dengan dinamika ke depan. Kalau saat ini ya hanya saat ini aja gitu. Memang ke depan ini waktu masih panjang, dan kemudian juga yang kita potret pun untuk kalangan anak muda ini masih ada sekitar 30-31% yang belum menentukan pilihan. Memang dibandingkan dengan survei secara umum, ini kan anak muda aja. Kalau yang survei publik secara umum memang Prabowo masih di atas gitu. Tapi untuk kalangan muda saat ini memang situasinya sangat cair gitu. Kemungkinan besar ini karena memang masih sangat jauh pemilunya, sehingga isu-isu terkait Pilpres 2024 ini masih belum jelas arahnya. Kemudian juga yang kedua menurut saya itu kemungkinan ada faktor situasi perekonomian yang saat ini masih mengalami stagnasi karena persoalan wabah pandemi COVID-19 ini, sehingga kemudian celah-celah peningkatan kredibilitas calon-calon yang terutama adalah pejabat publik, gubernur, menteri, itu menjadi agak kesulitan gitu untuk bergerak di tingkat masyarakat. Baik, kita ke Pak Andreas. Pak Andreas, ada 3 nama menduduki survei paling atas dari Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia. Yang pertama ada Anies Baswedan 15,2%, lalu disusul Ganjar Pranowo 13,7%, dan selanjutnya ada Ridwan Kamil 10,2%. Tanggapan Anda dari partai politik PDI Perjuangan seperti apa? Ya, seperti yang tadi juga disampaikan bahwa ya kita lihat bahwa Pilpres itu masih cukup panjang, tapi pemilih yang disurvei ini adalah pemilih dengan usia 17 sampai 21 tahun. Jadi ini kategori pemilih awal, pemilih pemula lah. Mereka yang 17-18 tahun ini pasti baru pertama kali akan memilih. Yang 21 tahun mungkin sudah pernah memilih gitu. Tapi menurut saya ini penting untuk menjadi paling tidak ukuran ke depan, melihat kira-kira pilihan untuk anak-anak muda ini ke arah mana gitu. Dan kalau kita lihat dari hasil ini sebenarnya di 4 besar itu semuanya anak-anak muda, artinya yang generasi muda lah. Kalau kita lihat Pak Anies ini ya generasi muda, Pak Ganjar, Pak Ridwan Kamil, juga Pak Sandiaga Uno yang di 4 besar ini. Tapi dengan selisih tingkat elektabilitas yang juga masih belum terlalu jauh lah antara satu dengan yang lain. Baik. Tapi juga harus kita perhatikan di sini bahwa yang belum menentukan pilihan juga masih banyak. Artinya sekitar 30%-an lebih itu belum membuat pilihan di sini. Masih ada kans di situ ya. Kita juga sudah terhubung dengan Pak Syarif dari Gerindra. Pak Syarif, selamat sore. Selamat sore. Baik. Pak Syarif. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Syarif, melihat Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia, nama Pak Prabowo yang diusung dan diagung-agungkan Partai Gerindra ini merosot ke bawah Pak di kalangan milenial. Tanggapan Anda seperti apa? Ya, sebagai hasil survei itu kan ada metode ya, bisa dikatakan ya bagus ya, itu harus menjadi referensi kita, menjadi masukan kepada kami untuk menjadi kajian apa sesungguhnya latar belakang pemilih milenial menjatuhkan pilihannya seperti itu. Ya menurut saya bagus, kita hormati, kita hargai hasil survei dari indikator. Terima kasih Bung Burhanuddin Muhtadi. Yang di sini hadir siapa ya?
Ada Pak Adam Kamil di sini. Oh, Pak Adam ya, terima kasih. Ini menjadi referensi ya, menjadi bahan buat kami untuk melakukan Untuk menyusun evaluasi. strategi ke depannya ya Pak ya, untuk menggait hati milenial atau seperti apa ini? Oh iya, tentu. Tapi jangan juga dicatat juga. Tapi kan ada perbedaan itu ya. Kalau yang dari capresnya seperti itu, tapi dari partainya itu kan justru peringkat 1 ya. Itu juga menjadi bahan kami untuk melakukan evaluasi. Mengapa Gerindra partainya itu terbesar dipilih kalangan milenial, tetapi di capresnya angkanya seperti itu. Ya, Pak Syarif, nama Anies Baswedan justru berada di peringkat 1. Anda juga sebagai anggota DPRD DKI Jakarta melihatnya apakah memang ini bukti pencapaian atau keberhasilan seorang Anies Baswedan di DKI Jakarta? Ya, itu kan Pak Anies kan sebetulnya bukan tokoh lokal ya. Sejak awal Pak Anies kita tahu ya, dia punya rekam jejak yang panjang dalam soal capres mencapres ini ya. Dari tahun 2000 tepatnya 2014 ya, itu kan pernah mengikuti konvensi Partai Demokrat untuk capres, ya kan? Kemudian di 2014 bergabung dengan Pak Jokowi. Dan sampai sekarang Pak Anies sebetulnya tokoh nasional yang bekerja untuk daerah. Saya ya, karena itu tidak heran kalau Pak Anies ditempatkan seperti itu. Pak Andreas, Anies Baswedan seorang tokoh nasional yang saat ini bekerja di daerah. Tanggapan Anda? Ya, beliau dengan posisinya sebagai gubernur DKI Jakarta, begitupun dengan Pak Ganjar di Jawa Tengah, Pak Ridwan Kamil di Jawa Barat. Ya, ini merupakan daerah-daerah yang menjadi pusat pemberitaan gitu. Kita tahu, saya kira semua media juga mengarah pada apa yang terjadi di Jakarta, dan di situ ada gubernur DKI tentunya. Begitupun dengan Jawa Tengah, begitupun dengan di Jawa Barat. Sehingga kalau hasil seperti ini sebenarnya tidak mengejutkan juga gitu. Apalagi di tengah situasi seperti pandemi COVID ini yang sejak setahun terakhir ini, bagaimana kepala daerah dengan perannya masing-masingnya di daerah itu menjadi pusat pemberitaan. Dan saya kira itu yang kemudian menjadi faktor anak-anak muda, karena referensi anak-anak muda jadi momentum ya Pak Andreas ya? Momentum, betul. Karena referensi anak-anak muda kan relatif ya mereka baru mulai mengenal tokoh-tokoh, dan referensi mereka yang mereka gunakan adalah media, baik media mainstream maupun media sosial, media elektronik yang mereka tiap hari mereka ikuti gitu. Pak Andreas, kalau Pak Ganjar ada di posisi kedua, apakah Pak Ganjar ini menjadi salah satu kandidat untuk capres mewakili PDI Perjuangan nanti, Pak? Mungkin ada bocoran? Itu masih jauh, masih 2024, masih sangat jauh. Artinya, dan kita tahu selama ini keputusan untuk Pilpres itu kan biasanya mendekati hari-hari hanya untuk diambil keputusan. Sehingga kalau kita mengatakan bahwa ini akan ke depan, ya itu masih terlalu jauh. Tapi menjadi salah satu kader unggulan, betul ya Pak? Saya kira ini kan rakyat yang memberikan penilaian, dan apakah ini menjadi referensi kita lihat dalam dinamika politik dalam perkembangan beberapa waktu ke depan sampai menuju pada 2024 nanti. Baik. Pak Adam, ada alasan khusus mengapa survei ini dilakukan secara spesifik kepada anak muda? Memang kita juga alasan khususnya itu adalah kita ingin menguji pada dasarnya anak-anak muda ini kan lanjut generasi berikutnya gitu. Jadi di masa yang akan datang tentu saja akan tergantung sama anak-anak muda. Dan memang begitu kita melihat hasilnya, kita pun melihat bahwa anak-anak muda kita ini ternyata juga cukup mengerti dengan persoalan-persoalan bangsa, kemudian bisa berpendapat terkait dengan apa yang kita tanyakan. Misalkan seperti evaluasi terhadap kinerja demokrasi, gitu. Kemudian evaluasi terhadap kinerja presiden misalnya begitu, itu secara umum mirip sekali dengan temuan survei dari hasil publik secara umum ya gitu. Jadi pada dasarnya hanya itu, kita ingin menguji bahwa bagaimana sih
respon anak-anak muda terhadap isu-isu sosial politik di negara kita. Itu aja. Baik, apakah cukup tolak ukur anak muda ini menjadi tonggak ukur nanti ke depan nama-nama kuat ini menjadi nama-nama akan yang bersaing di bursa Capres 2024? Kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita, pemirsa tetap bersama kami di Anyus Sore. Ya, masih bersama kami pemirsa di Anyus Sore membahas mengenai hasil survei Indikator Politik Indonesia Capres 2024. Masih bersama Pak Adam Malik, peneliti Indikator Politik Indonesia, Pak Andreas dari PDIP dan juga Pak Syarif Gerindra. Saya ke Pak Adam. Pak Adam, seperti yang tadi saya sempat utarakan, apakah betul pemilih milenial ini menjadi tolak ukur nanti di tahun 2024, mengingat banyak partai politik sekarang yang mengarahkan strateginya untuk menggait hati para milenial ini. Betul di atas 40% nanti 2024 pemilih milenial? Ya menurut saya lupa untuk cek lagi data BPS, tapi jumlahnya memang besar dan sangat penting kelompok milenial ini. Milenial dan setelahnya kali ya, karena milenial batasnya sampai usia 21 mungkin. Dan sangat penting karena mereka punya habit yang sangat tinggi dengan media sosial. Sementara media sosial ini adalah media sosialisasi yang penetrasinya sangat besar di kalangan publik. Mereka ini 80% lebih menggunakan medsos. Dan di medsos ini engagement-nya sangat tinggi. Mayoritas itu dalam mengikuti berita-berita, dia ikut turut berkomentar, aktif berkomentar, termasuk isu-isu juga berita-berita yang terkait dengan sosial politik gitu. Nah, kemudian juga sharing berita tersebut gitu. Oleh karena itu, selain basisnya yang sangat besar, karakteristiknya juga unik dan aktif. Kelompok milenial, katakanlah milenial ini, kelompok muda lah gitu, kalangan anak muda. Jadi ini menjadi penting bagi misalnya Pak Andreas Ferreira dan Pak Syarif dan partai-partai lainnya untuk menarik sebanyak-banyaknya basis pemilih muda ini. Tapi kalau berkaca pada pemilihan 2019, jumlah yang tidak memilih juga banyak di kalangan milenial, Pak Adam. Betul, memang saya kira itu proporsional aja gitu. Dan cukup besar, sekitar 12% gitu kelompok muda yang usianya 17 sampai 21 tahun itu besar dan itu proporsional dengan populasi di pemilih secara umum gitu. Jadi itu proporsional, yang memilih pun proporsional dari setiap kelompok usia gitu. Baik, saya kembali ke Pak Syarif. Pak Syarif, seberapa besar sih kemudian pengaruh mungkin hasil survei seperti ini dalam Gerindra nantinya akan memutuskan siapa sosok yang akan dicalonkan? Karena seperti yang kita bahas tadi, nama Pak Prabowo justru berada di peringkat 5 dan nama Pak Anies justru ada di peringkat pertama. Pak Syarif? Ya, sepertinya ada gangguan komunikasi dengan Pak Syarif. Kami akan mencoba memperbaiki. Saya kembali ke Pak Andreas. Pak Andreas, kalau tadi kita sudah dengar bahwa pemilih muda menjadi salah satu yang memegang peranan cukup penting dalam Pilpres 2024 nanti. Apakah sosok Pak Ganjar ini bisa dikatakan salah satu yang cukup populer di kalangan anak muda? Saya kira apa yang dikatakan Mas Kamil tadi itu betul, bahwa kita perlu memperhatikan pemilih muda ini gitu. Karena mereka relatif aktif di dalam media, terutama media sosial, dan mereka adalah pemilih-pemilih yang boleh dikatakan pemilih-pemilih awal, pemilih-pemilih pemula yang masih mencari referensi. Kita bandingkan kalau misalnya orang dengan usia 40 tahun ke atas, itu relatif sudah punya pilihan-pilihan, mereka referensinya juga lebih banyak gitu. Sementara anak-anak muda ini tentu masih di dalam proses mencari, sehingga ini harus menjadi perhatian. Nah, soal apakah Pak Ganjar atau siapa yang akan diusung ke depan, nah itu kita lihat perkembangan atau dinamika politik yang akan berkembang ke depan gitu. Tapi kita lihat di sini bahwa tingkat kesukaan anak-anak muda juga pada pemilih-pemilih pemula ini, pemilih-pemilih muda ini kepada calon-calon presiden atau bakal calon presiden yang juga orang-orang muda gitu. Kalau kita lihat dari nama-nama di sini kan ya
praktis semuanya anak-anak muda kecuali yang ada di sini di Pak Prabowo. Ya, karena setelah Pak Prabowo ada Pak Agus Harimurti, Pak AHY, Pak Erick Thohir, juga ada Mbak Puan di situ. Jadi yang usia relatif semua mempengaruhi adalah yang menurut anak-anak Anda, muda. Pak Andreas? Kenapa? Usia mempengaruhi ya bagaimana milenial ini memilih? Ya, karena ini adalah pemilih terhadap anak-anak muda. Mereka Oke. mungkin punya Baik, ada strategi khusus preferensi. mungkin dari PD Perjuangan untuk bisa menggait milenial yang tadi disebutkan ada 12% yang belum menentukan pilihannya di 2019? Ada 30% lebih yang belum Justru membuat 30% ya? Lebih dari 30%, dan pasti saya kira semua kandidat ke depan akan mempunyai strategi khusus untuk menggait pemilih muda ini, karena itu tadi kecenderungan mereka interaktif dengan media sosial itu tinggi, dan mereka relatif mempunyai referensi awal yang masih bisa berubah-ubah gitu, sehingga memang penting untuk memperhatikan secara khusus pemilih muda ini gitu. Saya kira semua calon atau ya siapa yang ingin berkompetisi di dalam berkontestasi di dalam capres pasti harus memperhatikan pemilih muda ini. Jadi kriteria utama untuk kader PDIP diajukan sebagai calon presiden sudah terlihat ya, Pak Andreas? Ya, ini kan masih pemilih muda kan. Yang kalau kita lihat di sini memang yang disurvei oleh indikator politik ini adalah pemilih muda, karena ya ini tidak menyangkut pada pemilih di atas berapa tahun, di atas 21 tahun. Tapi ya ini penting, karena kalau survei ini diarahkan pada semua, pasti akan beda hasilnya dibandingkan dengan apa yang kita tunjukkan sekarang. Tapi ini sebagai referensi, ini perlu untuk menjadi perhatian ke depan. Baik, kita kembali mencoba menghubungi Pak Syarif. Pak Syarif, Anda masih terhubung bersama kami? Masih, Mbak. Baik, masih. iya Pak Syarif, seberapa besar kemudian pengaruh hasil survei seperti ini dalam pengambilan keputusan di internal Gerindra? Karena seperti yang kita bahas sebelumnya, Pak Prabowo justru berada di peringkat 5 dan justru Pak Anies nih berada di peringkat pertama. Ya, seperti saya mirip-mirip dengan Pak Andreas ya. Jadi pemilih-pemilih dari kalangan milenial adalah generasi di mana dia memiliki akses informasi lebih banyak ya, dari media sosial terutama. Nah, sekarang pertanyaan bagaimana posisi Pak Prabowo dan apa langkah Gerindra? Pak Prabowo kan sedang bekerja membantu Pak Jokowi bagaimana menyelesaikan 5 tahun ini ya, dan Pak Prabowo sering mengatakan bahwa saya fokus bekerja. Nah, karena Pak Prabowo seringkali ketika diminta pendapat dari banyak media kemudian diam, itu kan menjadi juga pertanda bahwa Pak Prabowo untuk saat ini memang public expose-nya memang minim. Jadi tidak heran kalau kemudian pemilih milenial tidak bisa mengakses tentang Pak Prabowo. Menurut saya seperti itu. Langkahnya apa? Ya tentu rahasia dapur kami, Mbak. Baik, atau mungkin memilah atau mulai mencari kader-kader yang sesuai dengan kriteria milenial saat ini, Pak Syarif? Belum, di Gerindra belum ada pembahasan seperti itu, tapi tetap bahwa putusan di Rapimnas tetap Pak Prabowo kami ajukan sebagai calon presiden untuk tahun 2024. Nanti perkembangan berikutnya kan nanti ada terjadi koalisi atau dinamika yang lain, nanti kita akan putuskan berikutnya. Gitu. Pendapat Anda mengenai Anies, Ganjar, dan Ridwan Kamil yang menempati posisi atas seperti apa? Ya, menurut saya bagus ya, berarti ada regenerasi yang tidak mandek ya, ada regenerasi yang, dan banyak pilihan tentu ya buat masyarakat ketika disodorkan nama-nama itu. Kemudian menjadi banyak pilihan, itu makin bagus menurut saya ya. Menurut saya makin bagus, ya, tinggal bagaimana yang diunggulkan itu dalam kandidat seperti itu konsisten pada sikap-sikapnya sampai menjelang pemilihan. Baik, tentunya masih ada waktu cukup panjang bagi partai politik untuk menyusun strategi, memilih siapa saja calon-calon untuk Pilpres 2024 nanti. Kami akan tunggu tentunya. Terima kasih Pak Adam, Pak Syarif, dan Pak Andreas sudah berbincang bersama kami di iNews Sore.